Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Gustomi, NPM 2321020263. Saya dari kelas HTNE. Di sini saya akan mengumpulkan UAS mata kuliah tafsir dan ayat hadis ahkam dengan membacakan materi tentang kajian ayat dan hadis tentang kewajiban menjaga lingkungan hidup. A, yaitu dalil-dalil. 1. Larangan berbuat kerusakan. Yang pertama yaitu Quran surah Ar-Rum ayat 41 dan ayat 42 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydiyan nasi liyaziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Qala shiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl kana aksaruhum musyrikin. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Muhammad, berpergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ayat selanjutnya yaitu dari Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakannya dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Surah Al-A'raf ayat 56. 2. Menanam pohon sebagai tindakan terpuji. A. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yakhrisu hirsan aw yazra'u zar'an fayaqulu minhu zairun aw insanu aw bahimatun illa kana lihi bihi shadaqatun. Yang artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga yaitu larangan kencing pada air tergenang. A. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imil lazi la yajri summa yakhtasilu minhu. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sesekali seseorang di antara kamu kencing dalam air tergenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat yaitu anjuran menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan dan menjaga kebersihannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
qala wa tumitul aza anit tariqi shadaqatun. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan bernilai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maaf, saya ulangi hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa tumitul azani tariqi shadaqatun. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan bernilai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. B. Kata kunci. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain. Kerusakan lingkungan, deteriorasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah, kerusakan ekosistem, dan punahnya fauna liar. C. Kandungan hukum ayat dan hadis. 1. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia menjaga lingkungan hidup dan tidak boleh merusaknya, karena kerusakan lingkungan berbahaya dan akibat buruknya akan menimpa manusia ikut sendiri. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar memelihara lingkungan dan banyak menanam pohon. Banyak pohon berarti banyak tumbuh-tumbuhan, banyak sekali manfaat tumbuh dan pepohonan. Antara lain menyediakan udara segar berupa oksigen yang sangat dibutuhkan makhluk hidup, pandangan mata jadi sehat, mengurangi polusi, mengurangi bahaya banjir, menyuburkan tanah, dan tentunya menciptakan keindahan. Yang ketiga yaitu selain keindahan dan kesehatan, pohon juga bernilai sosial dan ekonomi, yaitu tempat orang atau makhluk berteduh, tempat burung hinggap dan berkembang biak, buahnya dimakan atau dimanfaatkan semua makhluk, dan itu semua menjadi sedekah yang berpahala. Semakin banyak yang memanfaatkan, semakin tinggi nilainya dan semakin banyak pahala yang diterima, bahkan menjadi pahala jariyah yang terus mengalir diterima penanamnya selama pohon itu ada manfaatnya. Yang keempat yaitu agar lingkungan tetap sehat, maka Nabi SAW melarang perbuatan yang menyebabkan lingkungan rusak, kotor, atau berbau. Beliau mencontohkan dengan larangan buang air kecil, kencing di air tergenang atau tidak mengalir, karena akan menyebabkan jadi sarang bakteri dan penyakit yang berbau dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Yang kelima yaitu kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dengan membersihkan kotoran yang mengganggu orang-orang, seperti dari jalan, tempat orang lalu lalang, atau tempat-tempat lainnya, membuahkan pahala bagi pelakunya seperti pahala sedekah. Sekian materi yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.